Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Saat ini kita merasakan negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Coba saja perhatikan saat musim kemarau, bencana atau musibah kekeringan yang melanda, bahkan dari kebakaran hutan, kekurangan air, dan paceklik tanaman sehingga membuat bahan pokok naik harganya. Ketika musim penghujan datang, malah datang bencana banjir dan tanah longsor di mana-mana. Selain itu tidak hanya bencana alam, tapi bencana sosial seperti tawuran, pembunuhan, perceraian, kelaparan dan lainnya kerap terjadi. Namun sebagai orang beriman kita harus memiliki pandangan, bahwa bencana yang terjadi bisa jadi disebabkan banyaknya kemaksiatan, atau kurangnya kesadaran masyarakat negeri ini dalam menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Musibah yang datang pada kita kadang tidak disadari, terjadi diakibatkan karena dosa dari diri sendiri. Dosa yang diperbuat bisa saja mendatangkan musibah yang tidak kita duga. Benarkah ada musibah yang disebabkan karena dosa diri sendiri? Hal ini dijawab langsung dalam Al-Quran yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Lalu dosa apa saja yang sebenarnya dapat menimbulkan bencana yang perlu kita waspadai? Berikut diantaranya. 1. Dosa zina terang-terangan. Kita sering menyaksikan berita di media elektronik, bahwa perzinahan telah menjadi menu makanan sehari-hari. Bukan hanya kaum muda saja, bahkan yang paling mengerikan adalah perbuatan itu juga dilakukan oleh anak-anak yang belum balik, termasuk kakek yang tua renta terjerumus dalam dosa zina. Tidak pula terjadi hanya di perkotaan dan hotel berbintang, namun juga merambah di pelosok-pelosok desa dan tempat-tempat umum. Apalagi saat ini merebaknya film porno yang dapat merusak moral manusia. Setiap dosa pasti di dalamnya terdapat keburukan, sehingga hal itu telah membuka pintu kehidupannya yang akan berujung pada kebinasaan. Akibat dari dosa tersebut dapat mengakibatkan wabah penyakit kelamin atau bahkan penyakit yang lebih besar seperti wabah corona yang pernah terjadi. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami dan bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. 1. Tidaklah nampak zina di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, wabah, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019. 2. Dosa kecurangan, mengurangi takaran dan timbangan. Kecurangan terhadap jual beli atau transaksi lainnya dapat mengundang musibah dari Allah, seperti adanya kekeringan, gagal panen, dan paceklik, sehingga kehidupan menjadi susah, dan kebutuhan yang semakin bertambah, harga barang-barang yang semakin naik. Musim kemarau dan gelombang panas El Nino yang pernah menimpa negara kita, bisa jadi karena Allah menahan hujan untuk kita, akibat kecurangan yang mungkin kita lakukan. Selain itu, Allah akan mengirimkan musibah lainnya berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman. Walaupun tanaman itu berbuah, maka buahnya rasanya tidak manis ataupun segar. Sebagaimana firman Allah yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Dalam hadis lanjutan sebelumnya juga dijelaskan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019. Oleh karena itu kita harus jujur dan berlaku adil dalam setiap transaksi jual beli, agar Allah tidak menghukum kita dengan musibah. 3. Enggan membayar zakat. Musibah yang terkadang kita terima bisa jadi karena kita enggan membayar zakat atas harta dan penghasilan yang kita peroleh selama ini. Kewajiban zakat seyogyanya adalah untuk kebaikan pemilik harta itu sendiri. Jika kita sebagai umat muslim menahan zakat yang wajib kita keluarkan dan tidak mau menunaikannya, dan membuat siasat atau tipu muslihat, supaya bisa lepas dari kewajiban zakat, maka Allah akan menahan dan tidak menurunkan hujan. Seandainya tidak karena keberadaan binatang-binatang niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada manusia, karena manusia tidak berhak mendapatkan hujan tersebut. Hal ini juga disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3. Tidaklah mereka menahan zakat tidak membayarnya kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, hujan tidak turun, dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan.
Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019. 4. Dosa dari kufur nikmat. Musibah kelaparan dan ketakutan dalam sebuah negeri dapat diakibatkan dari perbuatan dosa kufur atas nikmat yang Allah telah anugerahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surah An-Nahl ayat 112. 5. Dosa zalim. Apabila penduduk sebuah negeri banyak yang berbuat zalim secara masif, maka Allah akan memberikan musibah kepada mereka sebagai balasannya. Dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. 6. Dosa karena membiarkan kemaksiatan terjadi padahal mampu mencegahnya. Bencana atau musibah dapat menimpa suatu negeri, jika penduduknya tidak melakukan kewajiban nahi mungkar, serta membiarkan perbuatan keji dilakukan tanpa mencoba mencegahnya sama sekali meskipun mereka memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Kita semua bisa selamat, jika saling menasehati satu dan lainnya. Jika ada saudara kita yang berbuat kesalahan, maka kita ingatkan, ini akan membuat kita selamat. Namun jika kita biarkan, malah kita semua akan tenggelam. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagiannya lagi di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah kala ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun, jika orang bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2493. 7. Dosa dari harta haram. Dalam mencari rezeki, kebanyakan kita mencarinya asalkan dapat, namun tidak peduli halal dan haramnya. Kalau halal haram tidak diperhatikan dampaknya begitu luar biasa. Sebagai contohnya, maraknya praktik ribawi yang ada di negeri ini, seperti pinjaman online atau rentenir yang dilegalkan, dan lainnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim 2 halaman 37. 8. Banyaknya kaum yang melanggar perintah Allah secara terus-menerus tanpa bertaubat. Musibah atau bencana juga bisa terjadi karena kemurkaan Allah, yang diakibatkan oleh seseorang atau suatu kaum melanggar perintahnya, atau berbuat dosa secara sengaja dan terus-menerus tanpa ada keinginan bertaubat. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Jika kita sebagai umat Islam masih banyak yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan menjadikan golongan kafir menjadi penguasa. Jika itu terjadi, maka orang kafir sebaik apapun ia di mata manusia, ia adalah orang yang berbuat kezaliman paling besar daripada seorang muslim yang dianggap zalim oleh manusia, dan ini adalah musibah terbesar bagi kaum muslim. Bagaimana tidak, jika pemimpin dari golongan kafir, maka sudah pasti akan berusaha menekan Islam dan mereka tidak akan ridho dengan Islam. Mereka akan menghilangkan dakwah Islam secara langsung ataupun perlahan-lahan, dan kita lihat begitu banyak hal ini terjadi di dunia di mana kaum muslim minoritas. 9. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka, kaum muslimin, tidak berhukum dengan kitabullah, Al-Quran, dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam sebagai pedoman hidupnya, akan menyebabkan terjadinya perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan keji dan maksiat akan tersebar dan dilakukan terang-terangan di tengah-tengah manusia, jika pemimpinnya tidak tegas dalam menerapkan hukum Islam. Tidak ada pezina dan pelacur yang beriklan, jika pemimpin menerapkan hukum Islam berupa cambuk dan rajam. Jangankan zinanya, segala sarana yang mengarah ke sana saja dilarangnya. Bila seorang pemimpin mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat itu dan berjalan dengan tidak berpegang teguh pada Al-Quran, maka dosa besar dan azab yang pedih akan ditimpakan kepadanya. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman,
Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Quran Surah Al-An'am ayat 129. Jika pemimpin dan penguasa seperti itu sifatnya, maka semua urusan akan jungkir balik. Akibatnya, pembohong dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanat, orang terpercaya dikhianati dan didustakan, orang bodoh berbicara, orang alim dipenjara dan dilarang bicara, hukum tebang pilih, dan permusuhan di mana-mana. Oleh karena itu kita jangan sampai salah dalam memilih pemimpin yang akan kita jadikan ulil amri, agar terhindar dari musibah, bencana, atau bahkan azab dari Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya, sehingga kita selalu dalam perlindungannya dengan selalu memperbaiki diri setiap hari, dan memperbanyak istighfar. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.